Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi mengenai persebaran fauna yang ada di Indonesia. Untuk persebaran fauna yang ada di Indonesia itu cukup banyak, sebab kehidupan hewan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim serta keadaan tumbuhan yang ada di Indonesia, baik kawasan Indonesia bagian barat, kawasan Indonesia bagian tengah, serta kawasan Indonesia bagian timur. Keadaan persebaran fauna ataupun tumbuhan yang ada di Indonesia itu terjadi akibat adanya dangkalan Sunda serta dangkalan Sahul dengan laut tengah antara Australia dengan Asia. Untuk dangkalan Sunda, ini wilayahnya terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan yang dahulunya bergabung daratannya dengan Asia. Sedangkan untuk dangkalan Sahul, itu daratannya bergabung antara Pulau Papua dengan benua Australia. Keanekaragaman ini juga dipengaruhi oleh letak geografis sehingga cocok untuk dijadikan sebagai habitat bermacam satwa dan tumbuhan. Di kondisi yang lain, karena letak Indonesia berada di sekitar Ring of Fire, sekitar Samudra Pasifik, sehingga Indonesia banyak terdapat gunung api yang aktif. Dari aktifnya gunung yang terdapat di Indonesia, menyebabkan dampak positif yaitu tanah yang ada di Indonesia mengandung unsur hara serta mineral yang tinggi, mengakibatkan jumlah tanaman yang tumbuh di Indonesia sangat subur dan dapat membuat satwa lestari di dalam ekosistem karena kebutuhan makanan yang tersedia. Dari beberapa faktor tadi, maka persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama, kawasan Indonesia bagian barat. Kawasan ini terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Kawasan ini hewannya mirip dengan kawasan fauna oriental pada pembagian fauna dunia, di mana kawasan Indonesia bagian barat memiliki ciri-ciri fauna. Yang pertama, hewannya tidak memiliki kantong. Yang kedua, hewan di Indonesia bagian barat tergolong hewan mamalia yang berukuran besar. Dan yang ketiga, terdapat berbagai jenis kera terutama di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Berikut hewan-hewan yang terdapat di Indonesia bagian barat. Ada kancil, harimau Sumatera, beruang madu, bekantan asli Kalimantan, ajak atau anjing hutan, burung jalak Bali, tapir, rusa, monyet ekor babi yang terdapat di Pulau Mentawai, gibbon yang terdapat di Kalimantan atau biasa disebut oleh penduduk sekitar sebagai owa, orangutan atau kera besar, macan tutul, gajah Sumatera, banteng, lutung Jawa, badak bercula 1, burung layang-layang, babi hutan, pesut mahakam yang jumlahnya sedikit di Kalimantan, wawau Jawa, terenggiling,
burung merah hijau, serta siamang Sumatera. Itulah hewan-hewan yang terdapat di kawasan Indonesia bagian barat atau Asiatis. Yang kedua, Indonesia bagian tengah. Di kawasan ini terdapat di sekitar Pulau Sulawesi, serta kawasan Nusa Tenggara, baik timur ataupun barat. Ciri-ciri hewan ini adalah terdapat hewan langka, dan yang kedua, hewan di kawasan ini disebut sebagai hewan endemik atau hanya satu di wilayah ini saja. Biasa juga disebut sebagai fauna peralihan. Hewannya adalah babi rusa, biawak, buaya, komodo yang terdapat di Pulau Komodo, burung kakak tua jambul kuning, anoa, tarsius Sulawesi, monyet hitam Sulawesi, burung maleo, soa-soa asli Manado, burung nuri, kus-kus beruang, burung rangkong, serta burung kasturi. Itu untuk fauna peralihan atau fauna endemik di kawasan Indonesia bagian tengah. Yang ketiga adalah kawasan Indonesia bagian timur yang terdapat di sekitar Pulau Maluku dan sekitaran Pulau Papua. Untuk ciri-ciri hewannya, banyak terdapat binatang berkantong. Tidak ada jenis kera di kawasan ini, dan jika ada mamalia, maka ukurannya mamalia ukuran terkecil. Dan banyak jenis burung yang ada di kawasan Indonesia bagian timur atau kawasan Australis. Hewannya adalah burung kasuari, burung kakak tua hitam, dan ini merupakan salah satu hewan termahal di dunia. Burung raja udang, kanguru pohon, kanguru, walabi, burung cendrawasih, oposum layang, kus-kus pohon, nokdia atau landak khas Papua, burung namdur, burung nuri, serta burung merpati mahkota yang terdapat di Taman Nasional Gunung Lawrence. Inilah fauna-fauna yang terdapat di kawasan Indonesia bagian timur. Dari ketiga kawasan fauna di Indonesia, maka ahli menurut Wallace dan Weber membagi kawasan Indonesia menjadi tiga. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Di antara tiga kawasan ini dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace membatasi Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah, sedangkan untuk garis Weber membagi kawasan fauna Indonesia bagian tengah dengan fauna Indonesia bagian timur. Demikianlah informasi mengenai materi persebaran fauna di Indonesia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.